pujian, hormat, dan kemuliaan layaklah kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang terus menganugerahkan segala yang baik kepada jemaat Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Lebih lagi kita mengucap syukur karena waktu bersekutu terus kita miliki, terus kita dapatkan. Semuanya karena berkat perkenanan Tuhan, kemurahan dan kebaikan Tuhan semata. Hari ini juga kita diberi kesempatan untuk membacakan firman Tuhan dan merenungkannya. Itu semua adalah berkat, perkenanan, kebaikan, kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini adalah kelanjutan dari pembacaan kita dari kitab Mazmur yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Manusia Hina sebagai Makhluk Mulia. Demikianlah firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Firman Tuhan sungguh menjadi kekuatan kita. Kita sungguh percaya firman Tuhanlah yang menjadikan kita terus mendapatkan kemampuan untuk mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Secara khusus di dalam Mazmur ini kita melihat betapa agungnya Tuhan. Pemazmur dalam hal ini Raja Daud terus menerus mengagungkan Tuhan, terus terpesona dengan Allah. Mazmur ini merupakan perenungan yang penuh dengan rasa hikmat dan kekaguman akan kemuliaan dan keagungan Allah yang patut kita tinggikan dan hormati. Mazmur ini diawali dan diakhiri dengan pengakuan yang sama akan keunggulan nama Allah yang melebihi segalanya. Kita sebagai ciptaan Tuhan, manusia sebagai makhluk mulia harus terus menjaga dan membangun relasinya, membangun hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta. Semua yang ada di bawah kolong langit ini
dan bahkan seisinya adalah ciptaan Tuhan. Dan manusia adalah ciptaan Tuhan yang termulia. Kita harus membangun relasi, hubungan yang baik dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Mengapa? Kita harus membangun relasi hubungan yang baik dengan Tuhan Sang Pencipta kita sebagai ciptaan yang termulia. Ada 4 alasan dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini. Alasan yang pertama, karena Allah telah menyatakan diri dan namanya kepada manusia, kepada kita. Jika kita percaya bahwa Allah adalah Tuhan, kita juga harus menegaskan dan mengakui Dia sebagai Tuhan kita. Dialah Tuhan kita, sebab Ia yang menciptakan, melindungi, dan memelihara kita secara istimewa. Karya penciptaan dan pemeliharaan Allah mengungkapkan dan mempermaklumkan kepada seluruh dunia bahwa memang ada keberadaan yang tak terbatas, sumber segala yang ada, penguasa yang berdaulat, Allah yang sempurna, Allah yang menjaga, Allah yang memelihara, dan segala yang terbaik itu ada pada Sang Pencipta, Tuhan kita. Alasan yang kedua, mengapa kita harus terus menjaga dan membangun relasinya dengan Tuhan Sang Pencipta? Karena Allah bersedia memakai anak-anak manusia yang paling lemah untuk melayani tujuan-tujuannya. Di ayat yang ketiga, betapa dengan kuasanya Allah memaklumkan kemuliaannya itu melalui makhluk ciptaannya yang paling lemah. Ia suka menjalankan rencananya melalui pelayanan orang-orang yang dalam hal hikmat dan kekuatan hanya sedikit lebih baik daripada bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Alasan yang ketiga, pada ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Karena Allah membuat benda-benda langit menjadi berguna bagi manusia. Di sini Daud melanjutkan dengan lebih mengagungkan lagi kehormatan Allah, dengan menceritakan segala kehormatan yang telah diletakkan ke atas manusia. Sikap merendah dari anugerah ilahi menghendaki puji-pujian kita sama seperti yang dikehendaki saat kemuliaan ilahi ditinggikan. Dengan rasa takjub dan syukur, pemazmur mengamati bagaimana Allah merendahkan diri, dan Ia menganjurkan kepada kita untuk merenungkannya juga. Daud mengagumi karya Allah karena ciptaan-ciptaannya menjadikan manusia tentram dan nyaman, walaupun akhirnya manusia melawan Allah sehingga melupakan Allah dan kewajibannya. Alasan yang keempat pada ayat 6 sampai ayat yang ke-10, mengapa manusia sebagai makhluk mulia harus terus menjaga dan membangun relasinya dengan Tuhan Sang Pencipta, karena Allah membuat manusia berkuasa atas makhluk-makhluk ciptaannya di dunia ini. Manusia diberi wewenang untuk berkuasa atas segala ciptaan itu. Allah telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki manusia supaya memperoleh manfaat bagi dirinya. Dalam menyanyikan dan berdoa dengan mazmur ini, baiklah kita mengakui kebaikan Allah bagi seluruh umat manusia, terutama melalui manfaat yang kita dapatkan dari ciptaan-ciptaan Allah lainnya.
Secara khusus marilah kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, dengan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Hal ini dapat kita lakukan dengan tunduk kepadanya sebagai Tuhan kita, sambil menanti sampai kita dapat melihat segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya dan semua musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Kita semua mengucap syukur, bermazmur, mengagungkan Tuhan, betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Sebagai ciptaan yang termulia, kita diberi tanggung jawab, kita diberi wewenang oleh Tuhan untuk menjadi ciptaan yang berkuasa. Kita diberikan secara khusus oleh Tuhan kemampuan yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Kita diberikan kesempatan untuk terus menjaga relasi kita dengan Tuhan Sang Pencipta, berkomunikasi dengan Tuhan melalui persekutuan bersama, berjemaat, melalui doa-doa pribadi kita, melalui ibadah-ibadah pribadi, keluarga, kita semua, baik di rumah, di jalan, di tempat kita bekerja, kesempatan untuk membangun relasi, menjaga relasi dengan Tuhan dianugerahkan kepada kita. Bagian kita sekarang adalah mengagungkan, memuliakan Tuhan, bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan di sepanjang hidup kita, karena Allah telah menjadikan kita sebagai ciptaan yang termulia dengan berbagai wewenang, kuasa yang diberikan kepada kita, bahkan anugerah untuk membangun relasi, berhubungan dengan Allah terus-menerus. Allah yang punya otoritas tertinggi di sorga dan di bumi, tetapi juga di dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dari keterpurukan akibat dosa manusia. Tetapi bagi kita orang percaya, secara khusus kita mengucap syukur karena diberi kesempatan untuk membangun relasi dengan Tuhan yang lemah dan terbatas, tapi terus membangun relasi dengan Tuhan sehingga diberi kepercayaan untuk mengalami kemajuan beriman dan kehidupan rohani yang semakin bertambah tingkat kedewasaannya. Saya percaya kita semua merindukan hal yang sama, menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, yang membangun terus-menerus relasi dengan Tuhan, dan tiba saatnya ketika Dia memanggil kita sebagai saleh-salehnya, kita telah siap untuk bertemu dengan Dia bersama dengan orang percaya lainnya di sorga. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Amin.